Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang mulia para sepuh, para bapak, ibu-ibu semua, jamaah sholat subuh umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tentunya adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan nikmatnya kita, alhamdulillah, pada siang hari yang mulia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berkumpul bersama-sama menunaikan tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, karena mungkin pada prinsipnya kita hanya sekedar nunggu giliran untuk kembali kepada Allah, cepat ataupun lambat, mau ataupun tidak, berharap ataupun tidak, maka pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kembali kepada Allah itu, kita sebagai seorang manusia tentunya beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Katakan misalkan binatang, kalau seandainya seekor kerbau yang begitu amat sangat besar dia mati, maka selesai masalahnya. Ataupun makhluk-makhluk Allah yang lain, di saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua urusannya berakhir di situ. Tapi kita sebagai umat manusia, umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat kita kembali kepada Allah, maka kita akan dibangkitkan kembali, bahkan kita akan dituntut, diminta pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang telah kita perbuat. Sementara kalau seandainya kita melihat apa yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya ini dikutip di dalam satu kitab Nasaihul Ibad, nama kitabnya, kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab itu ada sebuah syair yang layak untuk menjadi renungan buat kita semua. Kalimat daripada syair tersebut, yaman bidunya hustawal qad garrahu tulul amal aw lam yazal bi qablatin hatta dana minhul azal wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil azal. Bahkan kalau di dunia pesantren ini suka dinadongkan dengan satu bahar atau satu istilah di dalam ilmu nadhar disebut dengan bahar wafir, yaman bidunya mustaghal qad qarabu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul azal wal mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil azab. Ini enak kalimatnya, tapi kalau seandainya kita merenungkan, coba, yaman bidunya mustaghal, wahai manusia yang dengan dunia
selalu disibukkan. Qad gharrahu tulul amal, telah nyata kepada kalian itu menipu panjangnya keinginan kita, panjangnya harapan kita, panjangnya cita-cita. Aulam yazal fi ghaflatin, kalian semua tidak pernah berhenti ada dalam kelupaan. Hatta dana minhul azal, sehingga datang menghampiri kita kematian. Nah, ini yang paling ngeri kata para ulama. Wal mautu ya'ti baghtatan, sementara kematian itu datang dengan tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, sementara kubur itu adalah sunduk, kotak, peti, wadah daripada amal perbuatan yang kita perbuat. Isbir ala ahwaliha, kata para ulama, kita harus bersabar dengan petakatnya kematian. La mauta illa bil azal, tidak ada kematian melainkan kematian itu telah tiba waktunya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah berpikir kapan kematian itu menjemput kita, kapan kematian itu menghampiri kita. Pada hakikatnya bahwa kematian itu cepat ataupun lambat akan datang kepada kita. Mau ataupun tidak, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang menjadi pertanyaan buat kita semua, sudah mempunyai bekal apa kita untuk dijemput dengan kematian tersebut? Karena apa? Karena betapa beratnya nanti sesuatu yang akan menimpa kepada kita setelah kematian tersebut. Di dalam riwayat para ulama dijelaskan 7 langkah orang-orang yang kita cintai menghantarkan kita ke kubur kita, ke liang lahat kita. Kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 langkah mereka, orang-orang yang selama ini kita perjuangkan. Mungkin di situ ada istri kita yang begitu amat sangat kita sayangi. Di saat kita masuk ke liang lahat, apakah istri kita mau temenin kita? Tidak. Mungkin anak kita yang selama ini kita perjuangkan mati-matian, kita berangkat pagi pulang malam memperjuangkan anak keturunan kita biar jadi anak-anak yang sukses, biar jadi anak-anak yang hebat, biar menjadi anak-anak yang berguna. Apakah di saat kita masuk ke liang lahat tersebut mereka mau menemani kita? Tidak ada. Ataupun sahabat kita yang selama ini katanya begitu amat sangat peduli kepada kita, orang-orang yang selama ini punya urusan kita perjuangkan, kita bela, apakah di saat kita masuk ke liang lahat mereka akan mau menemani kita? Tidak ada satupun yang menemani kita di liang lahat tersebut. Yang menemani kita di liang lahat tersebut adalah amal kebaikan, amal perbuatan yang kita lakukan. Di saat kita masih hidup mempunyai prestasi yang baik, mempunyai prestasi yang bagus, itulah teman kita nanti di alam kubur kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya ini sering kita tekankan oleh para kiai, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Apalagi sekarang kita lagi berada di bulan yang begitu amat sangat istimewa. Karena apa? Karena mempersiapkan bekal kita untuk kembali kepada Allah itu tidak cukup sehari, tidak cukup 2 hari, tidak cukup sebulan, tidak cukup setahun. Kalau bisa sepanjang kubur kita persiapkan untuk dijemput dengan kematian tersebut. Maka ini adalah sebuah momentum tentunya bagi kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Kita hari ini berada di satu penghujung bulan yang begitu amat sangat istimewa. Bulan Zulqa'dah namanya. Kalau kita lihat satu konteks di dalam Al-Quranul Karim, bahwa bulan Zulqa'dah itu adalah termasuk di antaranya 4 bulan dari bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Di antaranya ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Zulhijjah, ada bulan Muharram. 3 bulan yang berurutan dan 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Kita sebagai umatnya baginda Nabi diberikan waktu, diberikan
kesempatan yang mana waktu dan kesempatan momentum tersebut tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelum umatnya baginda Rasulullah SAW. Tujuannya apa coba? Tujuannya apa? Biar kita mengambil momentum tersebut untuk kita mengambil sebanyak-banyaknya amal kebaikan yang kita lakukan untuk mempersiapkan kita dijemput dengan kematian tersebut. Jadi kita sebagai umatnya baginda Nabi jangan sampai kehilangan momentum. Kalau para pemain sepak bola kadang-kadang terjadi kekalahan. Manchester United kalah misalkan sama Liverpool 4-3, kalah. Kadang-kadang penyebabnya pemain Manchester United itu kagak bisa mengambil momentum, padahal gol sudah berada, hampir bola berada di depan gol, tapi tidak bisa mengambil momentum, akhirnya gagal. Kita sebagai umatnya baginda Nabi segera diberikan momentum bulan yang begitu amat sangat istimewa, bulan Zulqa'dah namanya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, dimana kalau seandainya kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, ada satu surah di dalam Al-Quran tersebut yang disebut dengan surah Al-Fajr, yang tadi dibacakan oleh Ustaz kita, wal fajr walayalin asyar. Mari kita teliti satu-satu. Wal fajr, demi waktu fajar. Allah di dalam Al-Quranul Karim kita sering mendengar, bahkan kita sering membaca, Allah sering bersumpah dengan makhluknya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wal laili idza yaghsha, demi malam. Wal asr, demi waktu asar. Apa kata ulama rahasianya? Di antaranya Syekh Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kalau Allah bersumpah dengan mengatasnamakan waktu, pertama, bahwa kita sebagai umatnya baginda Nabi diberikan isyarat bahwa kita harus selalu memperhatikan waktu. Zuhur kita perhatikan, asar kita perhatikan, maghrib kita perhatikan, isya kita perhatikan, subuh kita perhatikan, waktu duha kita perhatikan. Waktu-waktu yang terkadang waktu tersebut lewat lepas begitu saja daripada tangan kita sendiri. Itu yang pertama. Karena apa? Karena manusia itu sering lupa dengan waktu. Mungkin kadang-kadang kita kalau berpikir, dulu kita dilahirkan oleh orang tua kita dari perut ibu kita, masuk TK, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, masuk perguruan tinggi 4 tahun, kuliah S2, keluar kuliah S3, sampai ngambil gelar doktor. Tahu-tahu umur kita udah 50 tahun. Tahu-tahu umur kita udah 60 tahun. Kagak sadar, kita sering lupa dengan waktu tersebut. Maka Allah berpesan kepada kita, perhatikan waktu tersebut. Yang kedua, kata Syekh Imam Ibnu Katsir, kalau seandainya Allah bersumpah dengan mengatasnamakan waktu dengan makhluk Allah, di situ pakai huruf qasam, wal fajr, demi waktu fajar. Karena kalau di dalam ilmu tata bahasa Arab, ilmu gramatika bahasa Arab, huruf sumpah itu cuma ada 3. Waw, pakai kalimat wallahi, kemudian ba, billahi, kemudian ta, tallahi. Maka kalau seandainya orang sudah bersumpah dengan mengatasnamakan Allah, udah kita mundur, Bang. Dia ada orang yang sumpah demi Allah, wallahi, demi Allah saya tidak melakukan perbuatan itu. Maka kita harus meyakini bahwa orang tersebut adalah benar adanya. Walaupun orang tersebut dia bersumpah dengan mengatasnamakan Allah untuk menyelamatkan dirinya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya ada orang
bersumpah dengan kalimat wallahi, udah kita mundur. Ini ada orang misalkan lagi bersengketa sama kita tentang masalah uang. Bang, dulu abang minjem uang saya 50 juta. Kata orang tersebut, mohon maaf deh, perasaan uang adik udah abang kembalikan. Yang benar saya tidak merasa, tidak ada hitam di atas putih. Akhirnya orang tersebut bilang, wallahi, billahi, tallahi, uang abang sudah saya kembalikan. Maka kita, si pemilik hak, berhenti. Udah, karena orang itu telah bersumpah dengan mengatasnamakan Allah. Urusan dia bukan dengan kita lagi, tapi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya sumpahnya tersebut palsu, maka kata para ulama, siap-siap orang tersebut akan ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah kalimatnya wal fajar, demi waktu fajar. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau Allah bersumpah dengan mengatasnamakan makhluk, mungkin ayat berikutnya akan ada sesuatu yang besar yang akan Allah ceritakan di ayat-ayat tersebut. Kita maju sedikit, Pak. Walayalin asyar, dan demi malam yang 10. Ini kalau kita melihat kepada pendapat para ulama, walayalin asyar itu diantaranya Syekh Imam Al-Maraghi menjelaskan, walayalin asar itu ada yang berpendapat 3 perbedaan di kalangan para ulama pendapatnya. Mana yang pertama? Walayalin asar, malam yang 10. Maksudnya apa? 10 akhir bulan suci Ramadan. Kenapa 10 akhir bulan suci Ramadan itu begitu amat sangat istimewa kata para ulama? Karena di 10 akhir bulan suci Ramadan itu Allah menyimpan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut begitu amat sangat istimewa. Allah sediakan kepada kita waktu malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya kita beribadah kepada Allah, bandingannya seperti orang yang melakukan ibadah begitu amat sangat lama waktunya. Nih Pak, kita ini umatnya baginda Nabi tidak diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah dengan waktu yang lama. Lain halnya dengan umat-umat yang lain. Saya baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di zaman dahulu katanya Pak, ada orang yang ibadah sama Allah selama 500 tahun. Ini orang Bani Israel, ibadahnya 500 tahun. Dia tinggal di tengah pulau, yang mana pulau tersebut berada di tengah lautan. Kagak ada yang orang tersebut lakukan kecuali hanya beribadah kepada Allah. Lantas dia minta sama Allah. Tuh di kaki pulau tersebut katanya keluar mata air tawar. Tiap hari dia ambil air tawar tersebut. Di samping mata air tawar tersebut tumbuh satu pohon delima. Dan tiap hari pagi dan sore pohon delima itu mengeluarkan satu buah. Pagi satu buah, dia habis berwudu, dia habis bersuci, ambil buahnya, dia makan buah tersebut. Akhirnya dia mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ibadahnya 500 tahun. Dia mohon sama Allah, ya Allah, kalau seandainya Engkau berkenan, saya ingin saya mati dalam keadaan bersujud. 500 tahun Pak ibadahnya pada Allah. Kalau kita paling ibadah berapa tahun? Mungkin kita paling banter ibadah sama Allah 30 tahun dan kita paling fokus mulai ibadah sama Allah mungkin usia 40 tahun. Kata para kiai, kata para guru, kalau 40 tahun itu udah mulai kita merancang hidup kita lebih baik. 40 tahun kita ibadah, umur kita diberikan kesempatan sama Allah. 70 tahun umur kita habis.
30 tahun ibadah. Itu orang 500 tahun ibadahnya. Dia minta sama Allah, ya Allah, saya mau kalau engkau manggil saya dalam keadaan bersujud. Akhirnya ditakdirkan sama Allah, orang tersebut mati dalam keadaan sujud. Ya Allah, kalau orang mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan beribadah kepada Allah, mungkin dia lagi dekat-dekatnya sama Allah. Karena kata para ulama gini Pak, di dalam kehidupan kita, waktu yang paling dekat kita dengan Allah itu adalah di saat kita lagi sholat. Ini Bapak tadi sholat berjamaah, itu waktu paling dekat kita dengan Allah. Tapi waktu paling dekat kita dengan Allah di saat lagi sholat adalah di saat kita lagi sujud. Jadi sujud itu adalah waktu terdekat kita dengan Allah. Karena dekatnya dengan Allah itu, Masya Allah. Jadi kalau orang hidupnya udah dekat dengan Allah, maka apapun yang orang tersebut harapkan pelan-pelan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang tersebut dicabut nyawanya dalam keadaan sujud. Maka tiba, katanya kata para ulama, waktu pengadilan. Orang tersebut ditakdirkan oleh Allah. Kata Allah, wahai Jibril, sampaikan kepada orang tersebut di dalam riwayat, masuk ke dalam sorga dengan rahmat, maghfirah dari Allah. Akhirnya orang tersebut tersinggung mungkin karena dia sudah merasa ibadah 500 tahun. Sampai dia bertanya kepada Allah, ya Allah, tolong saya ingin tahu nilai ibadah saya yang 500 tahun tersebut. Akhirnya Allah berkata, wahai fulan, kalau kau ingin tahu nilai amalmu yang selama 500 tahun tersebut, dikeluarkan mata orang tersebut sebelah. Ternyata ditimbang dengan amal selama 500 tersebut. Sebelah mata ditimbang dengan amal 500 tahun. Maka apa yang terjadi? Ternyata nikmat sebelah mata mampu mengalahkan amal selama 500 tahun tersebut. Ini baru sebelah mata. Belum lagi mata yang kanan, belum lagi dua telinga, belum lagi hidung, belum lagi anggota-anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau seandainya kita beribadah sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita, untuk membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita, mungkin itu hanya setetes dari nikmat Allah yang berikan kepada kita semua. Kita sama Allah kagak diberikan anugerah umur yang panjang. Pengabdian kita sama Allah terbatas. Orang paling umurnya 50, 60, 70. Mungkin yang paling panjang kalau umat Nabi ada. Saya punya kiai di kampung, sampai umurnya itu sampai 110 tahun. Masya Allah, 110 itu udah istimewa banget. Pengabdian umat baginda Nabi itu pendek, makanya kita diberikan kesempatan yang banyak. Di antaranya malam Lailatul Qadar. Kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut, ibadah kita laksana, kita beribadah 1000 bulan, 83 tahun hitungannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau 40 tahun usia kita baik kepada Allah, 40 kali kita mendapatkan Lailatul Qadar, berapa ratus tahun kita lama beribadah kepada Allah. Itulah walayalin asyar, malam yang 10 akhir bulan suci Ramadan. Itu kata para ulama. Yang kedua, walayalin asyar, malam yang 10. Ada ulama yang berpendapat malam yang 10 itu adalah 10 awal bulan Muharram. Kenapa 10 awal bulan Muharram itu begitu amat sangat istimewa? Kata para ulama, 10 awal bulan Muharram itu ada satu hari yang disebut dengan Yaumul Ashura, tanggal 10 bulan Muharram, yang mana kalau seandainya kita membuka di dalam sejarah 10 Muharram itu banyak sekali sejarah-sejarah yang terjadi, sejarah-sejarah masa lalu. Di antaranya Nabi Allah Adam alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima taubatnya setelah dia beristighfar kepada Allah selama 40 tahun.
dia beristighfar kepada Allah, akhirnya tobatnya diterima oleh Allah tanggal 10 bulan Muharram. Ulama berpendapat tanggal 10 bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Yunus di saat beliau ditelan dengan satu ikan yang disebut dengan ikan nun. Beliau masuk di dalam perut ikan nun tersebut, lantas dia bertasbih kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata para ulama, Nabi Allah Yunus diselamatkan oleh Allah tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Nabi Allah Ayub alaihi salam setelah ditimpakan penyakit yang pada masanya itu tidak ada obat yang mampu menyembuhkan penyakitnya, Nabi Allah Ayub alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala disembuhkan tanggal 10 bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Nuh alaihi salam beserta pengikutnya dari sebuah banjir yang begitu amat sangat dahsyat tanggal 10 bulan Muharram. Begitu amat sangat banyak peristiwa-peristiwa yang besar yang Allah berikan kepada kita tentang 10 Muharram tersebut. Jadi itu kenapa kata para ulama, walayalin asyar, malam yang 10 itu diantaranya ada pendapat 10 awal daripada bulan Muharram. Dua itu diantaranya. Yang ketiga, walayalin asyar, kata para ulama, malam yang 10 itu adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Insya Allah bapak-bapak sekalian, sebentar lagi, mungkin kurang 2 minggu lagi, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan awal bulan Zulhijjah. Bulan yang begitu amat sangat istimewa. Kenapa bulan Zulhijjah itu begitu amat sangat istimewa? Karena baginda Rasulullah SAW menjelaskan, Pak, kalau seandainya kita sholat, status sholat kita di bulan Zulhijjah itu ditaikan, diangkat oleh Allah menjadi amal yang dicintai. Jadi kalau sekarang kita sholat itu hanya sekedar sholat, kita menunaikan kewajiban, diberikan pahala oleh Allah. Tapi kalau seandainya orang sholat di awal bulan Zulhijjah, status sholatnya ditaikan sama Allah menjadi amal yang dicintai oleh Allah. Kalau seandainya kita puasa, kita puasa, udah hanya sekedar kita puasa, tapi di saat kita puasa di bulan Zulhijjah, maka puasa kita ditaikkan statusnya menjadi amal yang dicintai oleh Allah. Amal apapun yang kita perbuat di bulan Zulhijjah itu statusnya naik menjadi amal yang dicintai. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-amalu sholih ahabbu ilallah. Tidak ada satu hari seseorang yang mengerjakan amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dia melakukan amal kebaikan di hari yang 10. Bahkan ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah masih lebih besar pahalanya kalau seandainya ada orang yang berjihad di jalan Allah?" Kata baginda Nabi, iya, masih besar pahalanya. Kecuali kalau ada orang yang pergi dengan hartanya, yang pergi dengan jiwanya, yang pergi dengan seluruh yang dia miliki, lantas dia tidak kembali lagi, dia terbunuh di medan perang. Nah, itu begitu amat sangat dahsyat ibadah yang kita lakukan, pahalanya di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah itu ada ibadah haji yang tidak bisa kerjakan di sembarang waktu. Adanya hanya di bulan haji. Puasanya juga kita dapat. Orang yang melakukan puasa Arafah katanya tanggal 9 di bulan Zulhijjah, orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala, dihapuskan dosa setahun dosa yang telah berlalu dan setahun dosa yang akan datang. Artinya apa? Artinya apa? Orang yang melakukan ibadah puasa tanggal 9 bulan Zulhijjah itu Allah bersihkan hatinya sehingga tidak ada
kecenderungan bagi orang tersebut di tahun yang akan datang setelah dia berpuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bukan berarti ada ulama yang berpendapat seandainya kita puasa tanggal 9 bulan Zulhijjah, puasa kita setahun dosa yang lalu dihapuskan, setahun dosa yang akan datang dihapuskan. Oh, berarti kita punya stok ampunan dosa. Pulang dari masjid kita bawa sendal orang lain, kita bawa sepatu orang lain misalnya. Bukan berarti itu, tapi kecenderungan batin kita. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya, bahkan ini diantaranya para ulama berpendapat, siapapun orangnya yang dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ditutup dengan melakukan ibadah kurban, orang tersebut melakukan kebaikan, maka dia akan dijaga oleh Allah hatinya, dia akan dijaga oleh Allah dirinya. Tidak ada kecenderungan bagi orang tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Tanggal 9 kita jadikan sebuah momentum di saat orang-orang, saudara-saudara kita, mungkin di situ ada keluarga kita, ada guru kita, ada teman kita yang lagi wukuf di Arafah, yang merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah haji. Di saat orang wukuf di Arafah, Allah berseru kepada penghuni langit, Allah berseru kepada penghuni bumi. Kata Allah, wahai para malaikat yang ada di langit, wahai malaikat yang ada di bumi, lihatlah hambaku, umatnya baginda Nabi, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, yang sekarang rambutnya terurai, yang sekarang mukanya penuh dengan debu, memakai pakaian yang sama tanpa memperdulikan warna kulit, suku, budaya, dan bahasa. Mereka lagi mengagunkanku, mereka lagi mensucikanku, mereka lagi mengingatku, rahmati, ampuni, berkahi hidupnya mereka. Tapi mungkin tahun ini kita belum diberikan kesempatan untuk wukuf di Arafah, tapi kita diberikan kesempatan hal yang sama, kita bisa berpuasa di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Belum lagi tanggal 10-nya, di saat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan di dalam harta kita, Allah berikan kemampuan kita untuk berkorban. Karena itu adalah sebuah bentuk korban, sebuah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang paling bisa mendekatkan diri kita dengan Allah itu satu hal adalah dengan berkorban. Maka kita berharap, kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini adalah pendapat yang paling kuat di antaranya kata para ulama, walayalin asyar, malam yang 10 itu adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan bapak-bapak semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Mungkin esok, mungkin lusa, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mari kita sama-sama mengisi waktu kita, mengisi hari-hari kita. Apapun kita niatkan, mudah-mudahan jadi ladang bekal buat kita kembali kepada Allah. Di saat kita pulang kampung aja kita butuh bekal, masa kita kembali kepada Allah kita kagak punya bekal? Inilah waktu, inilah momentum buat kita nyari bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu saja yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan, biar tidak jadi beban berat di hadapan Allah, mohon diikhlaskan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena saya yakin apa yang saya sampaikan nanti sama Allah akan ditanya, dituntut, dipinta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyimak kajian hari ini tentang malam yang 10. Seperti biasa, sebelum kita akhiri dan ada waktu juga beberapa menit lagi ada sesi tanya jawab. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Silakan. Alhamdulillah. Ya, kalau ngaji ada yang nanya, saya senang Ustaz. Berarti ngajinya diperhatikan. Tapi kalau ngaji kagak ada yang nanya, saya juga senang. Berarti bapak-bapak pintar semua. Gitu kan ya, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah. Moga Pak.
Barangkali ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang menambahkan gitu. Monggo. Silakan. Silakan. Baik Ustaz, sambil menunggu yang lain, kita tadi telah menyimak dan bisa menambah ilmu tentang malam yang 10. Di antaranya adalah malam 10 terakhir di Ramadan, malam 10 Muharram, dan malam 10 yang akan kita lewati, malam 10 Dzulhijjah. Ini banyak keutamaannya. Kalau kita kaitkan dengan malam-malam, karena malam itu banyak sekali waktu mustajabah yang Allah berikan. Di antaranya adalah malam sepertiga malam, seperti kita melaksanakan salat tahajud, munajat, dan baca Al-Quran. Dan dikaitkan dengan malam Jumat. Malam Jumat di mana itu adalah banyak keutamaan di dalamnya. Nah, kira-kira selain dari malam yang 10, kaitkan dengan malam Jumat, malam sepertiga malam, yang setiap malam mungkin Allah berikan kepada kita, Allah undang kita, namun kadang-kadang kita hanya terlena bukan dengan tidur yang nyenyak sehingga tidak mampu untuk meraih undangan Allah lewat sepertiga malam itu. Padahal disitulah Allah berikan kasih sayangnya. Setiap hamba yang meminta, setiap hamba yang minta ampunan atau yang lainnya Allah kabulkan dan malaikat Allah turunkan. Nah, kira-kira kaitannya dengan malam Jumat dan malam sepertiga malam seperti apa Ustaz? Baik, insyaallah ini luar biasa ya. Baik, mohon izin Bapak-bapak, ini ada penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Kalau di luar tanah haram itu Mekah, Madinah diantaranya. Maksud ada yang disebut dengan makom ijabah. Makom itu tempat ijabahnya doa. Kita berdoa di sumur Zam-Zam misalkan, doa kita berkaitan dengan tempat makbul, diterima oleh Allah. Kita berdoa di Hizri Ismail, doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita doa sambil nyium Hajar Aswad, itu kan tempat doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita berdoa di Masjidil Haram, maka doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, itu namanya maqam ijabah. Nah, kata para ulama, di luar kota haram itu ada yang disebut dengan maqam ijabah. Tidak ada tempat diijabahnya doa. Yang ada di luar kota haram itu yang disebut dengan sa'atul ijabah. Jadi kita doa di masjid, kita doa di rumah, kita berdoa di tanah lapang, kita doa dimanapun kita berada. Apalagi kalau doa tersebut, kata para ulama, berkaitan dengan sa'atul ijabah, waktu ijabahnya doa, maka doa kita makbul, doa kita diterima oleh Allah. Nah, di antaranya ada pendapat bahwa hari Jumat dan malam Jumat itu ada satu waktu yang disebut dengan sa'atul ijabah, waktu ijabahnya doa. Sekalipun para ulama tidak memberikan penjelasan yang spesifik. Ada ulama yang berpendapat waktu ijabahnya doa hari Jumat itu adalah pagi hari menjelang sholat duha, itu waktu ijabahnya doa. Ada ulama yang berpendapat di saat khatib duduk di antara dua khutbah, khatib barakallahu li wa lakum dulu kan, nah itu waktu ijabahnya doa. Ada ulama yang berpendapat sepanjang hari di hari Jumat itu adalah waktu ijabahnya doa. Dan ada ulama yang berpendapat asar awal di hari Jumat itu adalah waktu ijabahnya doa. Dan itu diantaranya pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Maka kita sebagai umatnya baginda Nabi, kita harus mengambil kesempatan di asar awal hari Jumat itu, karena merujuk kepada pendapat yang paling kuat. Itu adalah waktu tempat ijabahnya doa kita. Jadi kalau kita berdoa
Dengan waktu tersebut maka keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah sepertiga malam dari malam Jumat tersebut. Kenapa ulama tidak memberikan penjelasan? Misalkan kalau ada hadisnya yang menjelaskan atau ada kaul ulama yang menjelaskan bahwa waktu ijabahnya mate sini hari Jumat, di sini, di sini. Tujuannya apa? Biar kita sepanjang hari Jumat itu dihidupkan. Jadi kalau hari Jumat itu diistimewakan, hari Jumat itu diistimewakan dari malam setelah nyampe hari Jumat, begitu azan maghrib berkumandang itu masuk malam Jumat. Sampai besoknya lagi azannya berkumandang itu habis hari Jumat. Kita hidupkan hari dan malam Jumat tersebut karena seyakin-yakinnya bahwa di hari tersebut ada waktu ijabahnya Tuhan, terutama di bulan Zulqa'dah sekarang. Misalkan di bulan Zulhijjah sekarang, hari malam Jumatnya kita ambil momentum itu untuk memperbanyak keinginan kita. Kan kita banyak banget keinginan sama Allah, Pak. Saya pun keinginan sama Allah dulu di saat khutbah Jumat pernah saya sampaikan di sini. Kalau kita minta sama Allah itu mungkin waktunya ditangguhkan sama Allah. Kita minta sekarang sama Allah, mungkin bulan depan dikasih. Atau misalkan sama Allah dihasilkan dengan yang lain, kita minta A sama Allah dikasih B. Atau misalkan kita minta sama Allah kagak dijawab, kagak dijawab doa kita, kagak diberikan. Tapi di saat kita kembali kepada Allah, banyak sekali amal yang kita kagak pernah perbuat amal tersebut. Sampai kita bertanya, malaikat ini amal apakah? Kata malaikat bahwa itu adalah amal doa yang pernah kau panjatkan sama Allah. Pada prinsipnya di saat kita minta sama Allah, maka doa kita itu akan disimpan sebagai pembendaharaan amal kita nanti di hadapan Allah. Dengan doa itu tidak ada sia-sia. Doa itu, makanya baginda Nabi bilang bahwa doa itu adalah mukhul ibadah. Pokoknya ibadah kita itu adalah doa. Udah banyakin aja doa. Itu kan ya, lagi di masjid, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, banyakin kita mohon sama Allah. Allah itu, masya Allah, maha pengasih, maha penyayang, Pak. Mungkin kalau kita ambil logika, Allah itu makin sering kita minta, Allah itu makin senang. Coba, bedanya sama manusia itu. Kalau manusia makin sering diminta, manusia itu bosan. Nih Ustaz Budi datang ke rumah saya minta makan. Ustaz Budi datang ke rumah saya minta makan. Pertama kali datang, wah saya siapin. Masak nasi liwet, lauknya saya banyakin. Itu pertama kali datang kedua udah mulai berubah. Ya, Ustaz Budi datang lagi ke rumah, Ustaz minta makan, saya masih kasih, tapi mungkin hanya nasi uduk, maksudnya adanya nasi uduk doang. Datang ketiga kalinya, gitu kan ya? Mungkin nggak nasi uduk, gorengan aja. Datang Ustaz Budi keempat kalinya. Kadang-kadang manusia itu makin sering kita minta bosan, mungkin saya bakalan ngomong. Ustaz perasaan kita cuma kenal dulu di pesantren, gitu kan ya? Oh sering banget minta, itu manusia. Tapi Allah makin sering kita minta, Allah makin senang. Bapak minta sama Allah zuhur, datang lagi asar, minta lagi sama Allah. Datang maghrib, minta lagi sama Allah. Datang isya, minta lagi sama Allah. Allah bilang sama malaikat itu orang sering banget minta, merintih, sampai nangis sama saya, kasih. Nah ibaratnya seperti itu. Sekalipun Allah makin itu nggak seperti itu. Allah itu maha sayang sama kita. Kagak diminta aja Allah berikan sama kita. Apalagi kalau diminta. Makanya berhubungan dengan sepertiga malam dan hari Jumat itu kita hidupkan malam dan harinya Jumat. Sholawat dah sebanyak-banyaknya. Baik, mungkin cukup. Baik, kalau tidak ada lagi waktu juga yang mengakhiri kajian kita di siang ini. Begitu mohon untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita ada dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryanil adiyar wa mintahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-ahyar adadan ni'amillahi wa iqbali.
Allahumma awwalina bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa adrikna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan qasiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mensarga iman kita agar tetap istiqamah berada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah untuk Senin depan kita berdebat dengan Ustaz Muhammad Syahid Yarsi dalam fikih Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.